Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita ambil dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Masjid Jenderal Sudirman di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis nomor 43. Maka pada pertemuan malam hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan mengupas hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 44. Sebuah hadis yang berbunyi, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai beliau berdua. Siapa nama beliau? Abdullah. Siapa namanya? Abdullah, lebih dikenal dengan Ibnu Umar. Anaknya siapa? Umar. Radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman akan mengakibatkan kegelapan yang berlipat-lipat di hari kiamat. Kezaliman akan mengakibatkan kegelapan yang berlipat-lipat bagi pelakunya. Kapan? Di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pembahasan tentang hadis ini kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan. Malam ini kita akan mengupas larangan berbuat zalim. Pertemuan berikutnya kita akan mengkaji dampak buruk dari kezaliman. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengupas macam-macam kezaliman, sehingga kita akan bahas hadis ini dalam beberapa pertemuan. Kita akan awali pada malam hari ini dengan membahas larangan berbuat zalim. Ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang berisikan larangan dari perbuatan zalim. Malam hari ini kita hanya akan membawakan 3 saja. 2 ayat Al-Quran
dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan ayat atau dalil yang pertama, yaitu ayat-ayat yang berisikan keterangan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Dalil yang pertama adalah ayat-ayat yang berisikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Kenapa? Karena perbuatan zalim adalah sesuatu yang tercela. Perbuatan zalim adalah sebuah kejahatan. Perbuatan zalim adalah sebuah keburukan. Makanya Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Banyak ayat yang menyebutkan hal itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 40. Surat apa? An-Nisa ayat 40. Dalam surat An-Nisa ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi siapapun walaupun hanya sebesar biji sawi. Sekecil apapun Allah tidak pernah berbuat zalim. Siapapun, sejahat apapun manusia, tidak pernah dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Ketika ada seorang hamba melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi beda ketika hamba melakukan dosa, keburukan, kejahatan dengan hamba melakukan kebaikan, amal saleh. Kalau hamba melakukan kebaikan maka balasannya berlipat-lipat. Tapi ketika hamba melakukan keburukan maka balasannya hanya sesuai dengan keburukannya saja. Kalau hamba melakukan kebaikan, maka balasannya berlipat-lipat. Ketika hamba melakukan keburukan, maka balasannya hanya sesuai dengan keburukan yang dia kerjakan saja. Itu kebaikan siapa? Kebaikan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita melakukan kebaikan, minimal pahalanya berapa? 10. Minimal itu. Alif Lam Mim. Baca ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Amal soleh bukan? Amal soleh. Berapa pahalanya? Minimal 30. Alifnya dihitung 10, lamnya dihitung 10, mimnya dihitung 10. Begitu kita membaca alif lam mim dapat 10 pahala. Nyuri sekali, hukumannya 1, dihitung 1. Berarti asyik nyuri apa asyik baca Quran? Hah? Anehnya banyak orang korupsi nggak mau baca Quran. La ilaha illallah. Padahal baca Quran dikasih pahala berlipat-lipat sama Allah Azza wa Jalla. Melakukan perbuatan dosa cuma 1 ganjarannya. Dan ayat yang senada dengan ayat tadi banyak. Surat Ghafir ayat 31, surat Fussilat ayat 46, surat Ali Imran ayat 108. Ayat-ayat yang saya sebutkan dan yang belum saya sebutkan
itu kontennya, isinya mirip, bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Karena perbuatan zalim adalah sebuah kejahatan dan Allah tidak pernah berbuat jahat. Ini adalah dalil yang pertama. Dalil yang pertama, Allah tidak pernah berbuat zalim. Dalil yang kedua, yang menunjukkan betapa buruknya perbuatan zalim, bahwa pelaku kezaliman dilaknat oleh Allah. Apa? Pelaku kezaliman dilaknat oleh Allah. Kita sering mendengar ungkapan hati-hati dengan laknat Allah. Hati-hati, orang ini dilaknat Allah, perbuatan ini dilaknat Allah. Apa maksudnya dilaknat itu? Kata para ulama kita, laknat itu artinya adalah at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Orang dilaknat sama Allah itu artinya orang itu diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ngeri. Kalau kita diusir sama Allah, mau tinggal di mana? Pindah ke Pluto. Pluto punya siapa? Punya Allah. Pindah ke Mars. Mars punya siapa? Punya Allah. Kalau diusir sama mertua gimana? Cari mertua baru. Diusir dari perusahaan, pindah perusahaan baru. Diusir sama Allah, mau kemana? Mau kemana kita? Wong alam semesta itu semuanya punya Allah. Mau kemana? Ya. Itu makna diusir, makna apa? Dilaknat oleh Allah. Salah satu manusia yang dilaknat oleh Allah adalah pelaku kezaliman. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Hud ayat 18. Surat apa? Hud ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Adakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Manusia-manusia itu nanti di hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Dan para saksinya Allah, mereka akan serentak mengatakan, ini orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Allah melaknat para pelaku kezaliman. Jadi orang-orang yang berbuat zalim itu nanti di hari kiamat mereka akan dipermalukan. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk yang ada. Di depan umum. Kalau kita dipermalukan di masjid ini, malu apa enggak? Malu. Padahal yang hadir cuma berapa? 500, 600, 1000. Ini dipermalukan di hadapan seluruh makhluk yang ada saat itu. Di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi Adam, di hadapan Nabi Ibrahim, di hadapan seluruh nabi dan rasul. Di hadapan malaikat Jibril, di hadapan malaikat Mikail, di hadapan seluruh malaikat. Di hadapan para ulama, di hadapan para ustadz, di hadapan para wali, di hadapan seluruh manusia dan seluruh jin. Ngeri berbuat zalim. Saat itu di hari kiamat enggak bermanfaat yang namanya pencitraan.
semuanya dibongkar sama Allah Azza wa Jalla. Di dunia bisa orang pakai topeng. Di dunia bisa orang pakai make up supaya kelihatan seperti orang yang sangat baik, ya, dengan polesan media, ya, dengan pencitraan ini dan itu. Hal tersebut hanya bisa dilakukan di dunia. Adapun di akhirat nanti akan dibeberkan para pelaku kezaliman di hadapan seluruh makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat tadi, surat apa? Hud ayat 18. Beliau bercerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yudnil mu'min fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuh." Hari kiamat nanti Allah akan memanggil seorang mukmin. Manggil siapa? Mukmin. Sama Allah didekatkan sedekat-dekatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'rifu dzamba kadza? Ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, kamu pernah melakukan dosa A? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Na'am ay Rabbi, iya wahai Rabb. Kamu pernah melakukan dosa B? Ditanya lagi sama, iya wahai Rabbi. Kamu pernah melakukan dosa C? Benar wahai Rabb. Satu-satu dosanya dikonfirmasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ngeri atau tidak? Ngeri atau tidak? Ngeri. Wong kita itu di dunia ditanya polisi, mana STNK-nya? Mana SIM-nya? Mana spionnya? Mana apa namanya? Sabuk pengamannya? Mana ini, mana ini, mana ini? Itu saja sudah ngeri. Ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak mungkin apa yang ditanyakan Allah tidak kita lakukan. Allah itu menanyakan sesuatu yang pernah kita lakukan. Satu persatu ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Hari ini tok, satu hari ini. Kalau kita ditanya, kamu pernah melakukan A, B, C, D, E, F, G sampai huruf apa? Hari ini tok. Padahal nanti kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang dosa-dosa selama hidup kita. Bisa enggak Ustadz kita enggak ditanya? Bisa kalau tobat. Kalau tobat. Kalau tobat dosanya dihapus sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun dosa besar, bahkan syirik sekalipun kalau tobat dihapus sama Allah Azza wa Jalla. Mulane sering-sering tobat. Rasul SAW mengajarin kita supaya dalam sehari minimal membaca 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Minimal 100 kali. Karena Rasul SAW dalam sehari minimal beliau bertobat 100 kali. Kalau kita dikit-dikit tobat, maka dosa-dosa itu bisa kita kikis sedikit-sedikit. Syukur-syukur kita bisa kikis semuanya. Dan ini kesempatan emas. Puasa apa? Puasa Asyura. Ini bonus dari Allah Azza wa Jalla. Tanggal berapa? 10 Muharram. Hari Jumat. Ahtasibu 'ala Allah
annahu yukaffiru as-sanata allati qablah. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, aku memohon kepada Allah agar puasa satu hari ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Puasa 1 hari. Bonus itu dari Allah SWT. Ya. Maka walaupun itu sunnah hukumnya, tapi sayang kalau dilewatkan. Sayang kalau dilewatkan. Ya. Fayaqulu, maka mukmin itu pun mengatakan, na'am ay rabbi. Iya wahai Rabbi, saya pernah lakukan dosa itu. A, B, C, D, iya. Semuanya dijawab dengan iya. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Sampai semua dosa yang belum ditobati tadi itu dikonfirmasi dan dia mengatakan iya. Saking banyaknya sampai dia pikir sudah tamat ini, binasa sudah. Ketika muncul perasaan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika sudah putus asa, ini kayaknya sudah tamat nasib saya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, satartuha alaika fid dunya. Hambaku, ketika di dunia dosa-dosa yang kamu kerjakan ini aku tutupi. Enggak banyak orang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini semua dosa-dosa itu aku ampuni. Allahu Akbar. Ini balasan buat orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Fayu'ta kitaba hasanatihi. Itu kan tadi dosa-dosanya ya. Setelah dosa-dosanya dikonfirmasi, kemudian dikasih sama Allah Azza wa Jalla buku catatan amal solehnya. Nih catatan amal solehmu. Ini kondisinya mu'min. Wa ammal kafiru wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, beda cerita. Fayaqulul ashhad, para saksi akan berkata, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Orang-orang inilah yang telah berdusta atas nama Allah. Allah melaknat orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Hud ayat 18. Itu beda Allah menyikapi mukmin dengan orang kafir dan munafik. Kalau orang mukmin kalau orang mukmin dipanggil sama Allah Azza wa Jalla, didekatkan sama Allah, ditutupi sama Allah Azza wa Jalla, gak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir dan orang munafik di hadapan seluruh manusia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara perbuatan zalim yang mereka lakukan. Maka tidak mungkin sama antara mukmin dengan kafir, gak mungkin sama. Semua agama sama? Tidak mungkin. Antara orang Islam dengan orang kafir dia samakan, mustahil. Tidak mungkin. Yang satunya beriman, yang satunya kafir. Yang satunya berbuat baik, yang satunya berbuat jahat. Mau disamakan? Mustahil, tidak mungkin. Di akhirat nanti akan dibedakan sama Allah Azza wa Jalla. Karena apa dibedakan? Karena di dunianya mereka berbeda. Yang satunya mau sholat, yang satunya gak mau sholat. Yang satunya beriman, yang satunya melakukan kesyirikan. Yang satunya berislam, yang satunya kafir. Yang satunya mau berbuat baik kepada orang lain, yang satunya berbuat jahat kepada orang lain. Yang satunya jujur, yang satunya bohong. Mau disamakan? Tidak mungkin.
Pola pikir macam apa? Semuanya sama. Tidak mungkin semuanya sama. Wong jelas-jelas beda, kok mau disamakan? Penyimpangan pemikiran itu muncul karena hal yang berbeda disamakan atau hal yang sama dibedakan. Di situ muncul penyimpangan pemikiran. Yang beda diapain? Disamain. Atau yang sama dibedain. Kalau sama ya sama, kalau beda ya beda. Yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Apa yang pertama tadi? Allah tidak pernah berbuat zalim. Yang kedua? Apa? Allah melaknat orang yang berbuat zalim. Yang ketiga, Allah mengharamkan kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan julukan Abu Dzar. Biasanya lengkapnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hadis apa? Qudsi. Hadis qudsi. Firman Allah cuman diriwayatkan di dalam hadis. Ya, kalau ayat Allah, firman Allah yang diriwayatkan atau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ayat Quran bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngawur. Firman Allah kok qala Rasulullah. Ya. Firman Allah itu qalallah. Allah berfirman. Kalau hadis apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bocah SD ngerti kok. La haula wala quwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan atas diriku perbuatan zalim. Berarti Allah pernah enggak berbuat zalim? Tidak pernah. Allah tidak pernah berbuat zalim. Seluruh perbuatan Allah pasti adil. Seluruh aturan Allah pasti adil. Seluruh takdir Allah pasti adil. Seluruh balasan Allah pasti adil. Karena Allah enggak pernah berbuat zalim, sebab Allah mengharamkan dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Ini prinsip. Pegang prinsip ini. Aturan Allah adil terus, enggak ada zalimnya. Takdir Allah adil terus, enggak ada zalimnya. Balasan Allah adil terus, enggak ada zalimnya. Yakini prinsip ini. Apa? Aturan Allah adil semua. Takdir Allah adil semua. Apa lagi tadi? Balasan Allah adil semua. Karena Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Seluruh apa yang dilakukan oleh Allah adil semuanya, tidak ada zalimnya. Aturan Allah, contoh yang sering dikritik sama sebagian orang yang enggak tahu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Aturan waris. Aturan waris.
anak laki-laki berhak mendapatkan jatah 2 kali lipat jatahnya anak perempuan. Adil enggak? Iya jenengan lanang ngomong adil. Bu, adil mboten? Sepi temen. Adil mboten, Bu? Masya Allah. Maksudnya bagi waris sing siap menerima jatah. Tahu loro karo siji iki. Nek wis angkane MM-an ya, meninggalkan 10 M. Ya. Anak laki-laki dapat 2 M, anak perempuan dapat 1 M. Priwen jajan. Adil mboten? Bu, adil mboten? Mikir siki. Mau soalnya mikirnya 200 perak karo 100 perak. Jebule 2 M sama 1 M. Adil enggak? Adil enggak? Adil. Kenapa adil? Karena yang menetapkan aturan itu Allah. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Tapi kan nggak sama, nggak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Wanita hamil, laki-laki enggak. Wanita menyusui, laki-laki enggak. Sama atau beda? Beda. Adil mboten? Jenengan ya iya ora hamil. Adil mboten, Bu? Adil kabeh hamil. Siapa sih golek duit? Loh, suami istri hamil dua-duanya. Gimana coba? Suaminya hamil, istrinya juga hamil. Loh sing arep macul sapa nang sawah? Ya. Adil. Adil itu udah harus sama. Anak jenengan yang masih PAUD dengan anak jenengan yang sudah kuliah berangkat sekolah sama-sama. Apa sangunya sama? Beda. Adil enggak? Adil. Anak jenengan lemu, yang satu kurus. Anak yang gemuk jenengan belikan baju ukuran apa? Triple XL. Yang kurus jenengan belikan S. Harganya sama apa beda? Beda. Wong kayunya lebih banyak kok. Adil enggak? Adil enggak? Adil. Adil itu enggak harus sama. Adil itu sesuai dengan porsinya. Adil sesuai dengan porsinya, tidak harus sama. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Adil. Emansipasi wanita. Oh, maksudnya kepriwe? Ya. Macul melu macul, dandani gendeng melu dandani apa? Gendeng gitu. Lah wanita itu sudah dimuliakan sekali di dalam agama kita. Ada enggak agama yang lebih memuliakan wanita dibandingkan Islam? Tidak ada. Agama yang paling memuliakan wanita yo agama Islam. Ya. Orang-orang Barat yang mendengung-dengungkan emansipasi wanita, sekarang mereka ngeluh. Enak dulu daripada sekarang. Masa kita orang sudah kecemplung sumur, ngajok dewek arep melu apa? Nyemplung sumur. Di mana akal kita? Mereka nyesel kok. Kita mau ikut-ikutan, terus baru nyesel kemudian hari. Some. Ngapain kita ikut-ikutan? Ya. Kita sudah yakin, hakul yakin dengan keadilan ajaran Islam. Kembali ke waris tadi. Kok bisa laki-laki 2, perempuan 1 dikatakan adil? Kok bisa? Kenapa? Karena laki-laki akan menanggung, sedangkan perempuan biasanya ditanggung. Apa? Laki-laki biasanya
menanggung, sedangkan perempuan biasanya ditanggung. Menanggung apa laki-laki? Menanggung istri dan anak-anaknya. Sedangkan perempuan ketika jadi istri dia akan ditanggung oleh suaminya. Berarti butuh duit lebih banyak siapa? Laki-laki. Karena dia punya tanggungan yang banyak. Sedangkan perempuan ini ditanggung sama suaminya. Dia butuh, tetap dikasih. Bukannya gak dikasih sama sekali. Dikasih, cuman beda porsinya. Aturan Allah pasti adil. Terus apa lagi tadi? Aturan, terus apa? Takdir. Takdir Allah pasti adil. Ketika Allah menakdirkan, ada di antara suami istri yang dikasih anak banyak sama Allah. Baru nikah 10 tahun anaknya sudah 20 ya orang mungkin. Baru 10 anaknya sudah 10 ya. Jadi saben tahun apa? Produksi ya. Mboten puasa Bu, mboten saweg nopo, saweg hamil. Tahun ngarep mboten puasa Bu, mboten saweg nyusoni. Tahun ngarep maning mboten saweg napa? Hamil maning. Astagfirullah. Kasih kesempatan supaya bisa apa? Puasa. 3 tahun lah kira-kira. Ya, 3 tahun. 2 tahun nyusoni, 9 bulan hamil. Ya kira-kira 3 tahun lah ideal ya. Anak satu dengan anak kedua jaraknya 3 tahun. Ya. Sehingga kerumat. Ya, sehingga terawat. Ada suami istri yang sama Allah dikasih anak banyak ya. Dan ada suami istri yang ditakdirkan oleh Allah enggak punya anak. Ditakdirkan sama Allah. Allah yang menakdirkan. Adil apa tidak? Adil. Adil, seadil-adil. Menghadapi takdir Allah ini agar kita bisa ridho, plong, ikhlas, menerima dengan lapang dada. Kunci yang pertama adalah yakin bahwa takdir Allah pasti adil. Sepahit apapun takdir itu, Allah takdirkan anak terlahir ada yang sempurna, dan Allah takdirkan ada anak terlahir dalam keadaan cacat. Punya cacat fisiknya atau punya keterbelakangan apa? Mental. Allah Maha Adil. Yakin itu. Allah takdirkan jenengan nikah sama seorang wanita yang ora patia ayu, padahal jenengan yo ganteng lah. Lanang mas orang ganteng. Ya. Padahal jenengan ganteng, bojone ora pati ayu. Tanggane jenengan orang ganteng, bojone ayu. Adil atau tidak? Temenan. Adil. Wong yang menakdirkan itu Allah Azza wa Jalla. Allah yang menakdirkan. Jadi gak usah, ya kayaknya tak keliru. Gak usah ngomong kayak gitu. Ini takdirnya Allah, sudah dinikmati, disyukuri. Rumput sendiri lebih hijau dari rumput tetangga. Kenapa Ustaz? Karena belum tentu rumput tetangga itu asli. Bisa jadi rumput tetangga itu imitasi. Tapi jangan nuduh rumput tangga imitasi. Sudah nikmati saja apa yang kita miliki. Ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, beliau sering kasih nasihat ke saya. Le, saapik-apike klambine wong liya, luwih apik klambine dewek.
sebagus-bagusnya baju orang lain, tetap lebih bagus baju kita sendiri. Kenapa? Karena bisa kita pakai. Bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Haram untuk dipakai. Istri orang tuh haram untuk dipakai. Yang halal adalah istri kita. Pasti itu yang terbaik, sudah. Jadi ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Aturan. Terus apa? Takdir. Yang ketiga apa? Balasan. Balasan Allah itu pasti adil. Orang kafir masuk neraka adil. Orang beriman masuk surga adil. Masa orang kafir sama orang beriman mau disamakan? Semuanya masuk surga. Ya tidak mungkin yang satunya baik, yang satunya jahat. Kok mau disamakan, dimasukkan ke surga? Tidak mungkin. Coba saya tanya sama jenengan. Perusahaan. Ketika membedakan antara dua karyawan A dan B. A ini masuk waktu sholat. Silakan adzan dulu. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Andaikan ada sebuah perusahaan membedakan antara karyawannya A dengan B. Kenapa dia bedakan? Karena A ini rajin sekali berangkat, jarang bolos, jujur, sehingga dia selalu mendapatkan bonus. Gajinya diberikan secara sempurna, dapat bonus, dapat promosi jabatan. Si B jarang masuk, sering bolos, sering bohong. Akhirnya gajinya sering dipotong, dapat sanksi. Adil atau tidak? Adil. Yang enggak adil itu kalau disamakan. Masa antara yang rajin dengan yang sering bolos disamakan? Gak logis. Antara yang beriman dengan yang kafir disamakan? Gak logis. Gak mungkin disamakan. Menyamakan sesuatu yang berbeda adalah kezaliman. Dan Allah tidak mungkin berbuat zalim. Ya tapi Ustadz, orang kafir kan hidupnya cuma 60 tahun, 70 tahun. Masa disiksanya kekal di neraka? Adil enggak? Adil enggak? Adil. Kenapa? Karena Allah yang menentukan balasan tersebut. Kok bisa Ustaz? Karena Allah, satu, Allah meminta dari orang kafir itu sesuatu yang gampang, gak susah. Apa yang diminta sama Allah? Beriman. Sembahlah Allah saja, satu saja yang disembah. Tinggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Lebih gampang mana? Nyembah satu atau banyak? Nyembah satu lebih gampang daripada nyembah banyak. Allah meminta dari orang tersebut untuk menyembah Allah saja, tinggalkan sesembahan selain Allah. Itu kan gampang. Makanya nanti di hari kiamat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil kafiri yaumal qiyamah." Di hari kiamat nanti, orang kafir dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Terus ditanya sama Allah, "Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba, akunta taftadi bih?" Kalau kamu punya emas sebesar bumi. Punya apa? Emas sebesar bumi. Berapa ton? Punya emas berapa ton coba? Ribuan atau mungkin jutaan ton. Terus kamu diminta semua emasnya ini. Diminta sama Allah Azza wa Jalla. Imbalannya
kamu masuk surga. Nggak jadi masuk neraka. Kamu tebus dirimu dengan emas 1 bumi. Mau nggak? Apa jawabannya? Jawabannya apa? Naam. Apa naam? Iya, mau. Bayangkan, emas 1 bumi. Mau dia serahkan demi untuk menyelamatkan dirinya dari siksa neraka, dari kekekalan di neraka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min dzalik. Dulu ketika di dunia engkau diminta sesuatu yang lebih gampang dari itu. Apa yang diminta sama Allah? Syahadat. Mengucapkan syahadat dengan ngeluarin emas sebumi. Gampang mana? Syahadat. Kenapa kamu tidak mau? Dan Allah Azza wa Jalla sudah jelaskan ajaran Islam sejelas-jelasnya. Allah utus para rasul. Begitu para rasul meninggal dunia, Allah bawakan bersama para rasul itu apa? Kitab-kitab suci Al-Quran oleh Allah dibikin kekal sampai sekarang. Gak cukup hanya Al-Quran saja, Allah bawakan apa? Hadis-hadis Rasul SAW. Begitu para rasul meninggal dunia, dilanjutkan estafet perjuangan itu oleh siapa? Para sahabat meninggal, dilanjutkan tabi'in, dilanjutkan tabi'ut tabi'in, dilanjutkan para ulama klasik sampai ulama kontemporer. Terus ada orang yang mengingatkan. Di zaman ini lebih gamblang lagi, ada video, ya, ada radio, ada internet, ada buku, ada makalah, ada medsos. Kurang apa Allah menjelaskan tentang Islam sejelas-jelasnya. Dan ingat, Allah tahu persis orang ini, orang kafir ini yang akan dikekalkan di mana? Di neraka. Kalau dihidupkan lagi, dikembalikan ke dunia, bakal beriman enggak? Enggak. Dikasih umur seabad, selama-lamanya enggak akan beriman. Berarti kalau dia disiksa di neraka selama-lamanya, adil atau tidak? Adil. Di mana Ustaz Allah mengatakan seperti itu? Di dalam surat Al-An'am ayat 28. Dalam surat Al-An'am ayat 28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Walau ruddu, seandainya mereka dihidupkan lagi, dikembalikan ke dunia lagi, niscaya mereka akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah mereka lakukan dahulu. Alias enggak akan beriman. Sampai kapanpun gak akan beriman. Allah tahu itu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah yang bikin mereka. Kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Makanya kalau ada orang kafir meninggal, mati, Allah tahu ini kalau dihidupkan bakalan kafir lagi. Ya sudah, dikekalkan di neraka. Adil, seadil-adilnya. Dan ingat, ada orang beriman, syahadat. Syahadat, orang kafir syahadat masuk Islam, baru syahadat meninggal dunia, apa balasannya? Surga. Berapa lama? Kekal selama-lamanya. Baik gak Allah? Baik banget. Baru syahadat, mau berangkat ke masjid, pengen nyoba sholat apa? Sholat zuhur, di jalan meninggal dunia. Belum sempat sholat, tapi dia sudah punya syahadat, sudah masuk Islam. Dan dia baru berislam berapa hari? Baru berapa menit? Sama Allah Azza wa Jalla dimasukkan ke surga. Dan bukan semenit di surga, tapi selama-lamanya. Balasan Allah itu selalu adil. Tidak ada balasan Allah yang zalim. Yakini itu prinsip yang harus kita yakini semuanya. Mari kita ulangi. Allah melarang perbuatan apa? Zalim. Kita sampaikan berapa dalil?
3. Apa yang pertama? Allah tidak pernah berbuat zalim. Yang kedua, pelaku kezaliman dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, Allah mengharamkan kezaliman. Sehingga seluruh yang dari Allah itu pasti adil. 1, aturannya. 2, takdirnya. 3, balasannya. Mudah-mudahan kita memahami apa yang tadi kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.